kita angkat suara kita. Tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tetap bukan surya ku harapkan, karena surya akan lenyap. Tiada ku gelisah akan masa menjelang, ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami akan masa menjelang, namun terang bagiku kini tangan Tuhan yang pegang. Sekali lagi angkat pujian ini bersama-sama. Aku tahu kan hari esok, namun langkahku tegak, bukan surya ku harapkan, karena surya akan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa menjelang, ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, namun terang bagiku kini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, namun terang bagiku kini tangan Tuhan yang pegang. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Kami letakkan setiap pengharapan kami ke dalam tangan-Mu di 2022 ini Tuhan. Untuk setiap jam kami Tuhan, untuk setiap pengharapan kami Tuhan Yesus. Mari sama-sama naikkan pujian. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan. Di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur
kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Katakan, oh Yesus, oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Engkau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, ku mau selalu bersyukur. Katakan, ku mau bersyukur Selalu bersyukur hanya kepadamu ya Tuhan. Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, kami mau bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu Yesus atas kami ya Tuhan, atas kami Yesus. Mari serukan terima kasih oh Tuhan. Haleluya Yesus, Kau sungguh baik Tuhan. Kebaikan-Mu nyata Tuhan, kebaikan-Mu nyata setiap kami Bapa. Aku senantiasa mau menyenangkan-Mu. Ajarkan aku kebijaksanaan dan pengetahuan yang baik, sebab ku percaya padamu. Katakan, Engkau baik, Engkau baik, Kau sangat baik. Aku senantiasa mau menyenangkan-Mu. Ajarkan setiap kami ya Tuhan. Kebijaksanaan dan pengetahuan yang baik, sebab ku percaya padamu. Dengan segenap hatimu katakan, sebab Engkau baik ya Tuhan. Kau sangat baik Yesus.
kebijaksanaan dan pengetahuan yang baik. Amin. Sebab ku percaya padamu. Mari katakan sama-sama, Engkau baik. Engkau baik, Engkau sangat baik. Kau sangat baik Tuhan. Aku senantiasa mau menyenangkanmu. Ajar kami Tuhan, ajarkan aku kebijaksanaan dan pengetahuan yang baik. amin. Sebab ku percaya padamu. Lebih lagi kami katakan, Engkau baik. mari angkat tanganmu di rumahmu masing-masing, katakan Tuhan Engkau baik. Dan sangat baik. Kau teramat baik. Aku senantiasa mau menyenangkan. Amin, amin. Engkau yang mengajari kami ya. Ajarkan aku kebijaksanaan dan pengetahuan yang baik. Sebab ku percaya padamu. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom, Jemaat GB Glow Fellowship Center cabang Bandung. Kembali lagi di ibadah raya minggu online kita. Saya yakin dan percaya barang siapa yang sungguh-sungguh datang mencari wajah Allah, Allah akan datang menjamah orang tersebut. Tak akan sia-sia setiap orang yang datang kepada Tuhan. Hidupnya pasti dijamah, hidupnya pasti diubahkan oleh Tuhan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, ada kabar baik, kabar bahagia untuk setiap kita. Bahwasannya gereja kita telah kembali mengadakan ibadah secara onsite. Ibadah akan dimulai pada hari Jumat pada tanggal 15 April. Dan dimulai itu pada hari ibadah Jumat Agung. Saudara bisa datang di Gedung Geraha Cahaya Mulia pada pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Bukan hanya hari Jumat, tetapi di hari Minggu pun kita juga melakukan ibadah secara onsite. Dan kita akan dilayani oleh gembala kita, Bapak Pendeta Glenn Latuheru. Wow, sungguh berbahagia sekali. Akhirnya yang kita nanti-nantikan untuk kita boleh berjumpa beribadah secara onsite, akhirnya pun nyata. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, hari ini kita akan beribadah datang kepada Tuhan. Saya mengajak setiap saudara, bukan hanya menonton live streaming YouTube yang ada, tapi sungguh engkau sadar diri bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita dan Dia ingin menjamah setiap kehidupan kita. Itu sebab saya mengajak setiap saudara dengan kesadaran penuh bahwa kita datang mencari wajah Tuhan, bukan hanya menonton live streaming yang ada. Itu sebab mari kita berdoa terlebih dahulu untuk kita menyembah Tuhan bersama-sama. Haleluya. Kami mengucap syukur berterima kasih buat anugerah Tuhan, di mana kami dilayakkan dan kami dipanggil, dipersatukan kembali untuk kami boleh mencari beribadah kepada Tuhan. Ya Tuhan, ampunilah jikalau banyak sekali dosa dan kesalahan, baik melalui perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tak berkenan di mata Tuhan. Kami mohon kiranya Kau memberikan belas kasihan kepada kami. Ampunilah kami Tuhan, layakkanlah kami ya Bapa, sehingga kami boleh bertemu muka dengan Engkau Bapa. Sehingga ketika kami mengangkat tangan kami, mengangkat suara kami untuk memuji dan menyembah Engkau, Engkau benar-benar hadir menjamah setiap kehidupan kami. Dan kami tidak sia-sia dalam peribadatan pada hari ini Tuhan. Kami yakin dan percaya
bahwa hari ini kami akan diberkati dengan pujian dan penyembahan hadirat Tuhan yang akan menjamah kami, dan juga firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Itu sebab layakkan kami Tuhan untuk masuk dalam hadirat-Mu. Layakkan kami Tuhan untuk mengerti setiap kebenaran firman-Mu, sehingga firman yang akan kami dengarkan tidak dengan sia-sia, tapi benar-benar berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, urapi setiap kami Tuhan yang akan beribadah kepada Engkau. Biar kiranya hati kami senantiasa fokus untuk beribadah kepada Engkau. Kami serahkan ibadah yang ada ke dalam tangan pengasihan Tuhan, dan kami berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kami tahbiskan ibadah ini dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Selamat beribadah, Tuhan berkati. Mari Bapak Ibu, kita siapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Hanya Engkau tempat jawaban kami Tuhan. Hanya Engkau tempat kami berlindung Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya.
kesetiaan-Mu pada kami Tuhan. Kami percaya hanya Engkau tempat jawaban kami Tuhan. Hanya Engkau tempat kami berlindung Tuhan. Tuhan, pada hari ini kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Engkau yang menyertai Tuhan ibadah ini dari awal hingga akhirnya Tuhan. Sama-sama yang percaya katakan amin. Siap memuji Tuhan lebih dahsyat lagi? Amin. Amin. Kita mau katakan Allah kita yang perkasa, Allah kita yang luar biasa. Sama-sama kita naikkan pujian ini. Bukan dengan kuat gagahku, namun karena kasih-Mu, Kau yang menebus jiwaku. Lewati badai tak ku ragu, karena Kau tinggal dalamku. Dengan imanku ku berseru, Allah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah, Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. Kita mau naikkan pujian ini dengan lebih dahsyat lagi. Katakan, bukan dengan kuat gagahku, bukan dengan kuat gagahku, namun karena kasih-Mu, Kau yang menebus jiwaku. Lewati badai tak ku ragu, karena Kau tinggal dalamku. Dengan imanku ku berseru, Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah, Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah, Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. Mari naikkan pujian ini sekali lagi. Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah, Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. Yesus, Kaulah Tuhan Allah perkasa. Yesus, Kaulah Tuhan Allah perkasa. Sekali lagi. Yesus, Kaulah Tuhan Allah perkasa. Sekali lagi sebut namanya. Yesus, Kaulah Tuhan Allah perkasa. Allah perkasa. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kita mau menyiapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Allah kami yang setia, Tuhan Allah kami yang menyertai kami di sepanjang hidup kami. Kami mau katakan, Engkau Allah yang luar biasa. Haleluya. Yesus. Mari sama-sama katakan, Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia.
tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Kami mengucap syukur berterima kasih di mana Allah sudi dan berkenan sudah menyatakan hadiratnya kepada setiap masing-masing kami. Tak terbataskan oleh tempat hadirat-Mu Bapa, tak terbataskan oleh tempat kuasa-Mu ya Tuhan. Sungguh benar kami menyatakan hadirat Tuhan yang benar-benar hadir ada di dekat kami dan menyentuh menjamah setiap kami. Kami mengucap syukur Tuhan karena oleh anugerah-Mu kami boleh bersekutu dengan Engkau dan menikmati hadirat-Mu yang suci. Kiranya hidup kami boleh semakin menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan. Kami boleh semakin menyatakan kemuliaan Tuhan lewat kehidupan kami. Kami semakin menyenangkan Tuhan lewat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami. Sehingga firman yang akan kami dengarkan benar-benar kami boleh mengerti dan kami boleh lakukan dalam setiap kehidupan hari-hari kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin, amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita mengungkapkan pengakuan iman kita terlebih dahulu dengan kita mengangkat Alkitab kita di tangan kita di kepala dan kita berkatakan bahwa aku percaya Allahku Esa, Maha Kuasa dan Maha Besar. Aku percaya Yesus Kristus adalah Allah sendiri yang telah menjadi manusia. Ia adalah juru selamat yang bertanggung jawab dan mengasihi aku. Aku percaya Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri yang senantiasa menyertai dan membimbing kehidupanku. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Allah yang akan menjadikan hidupku kudus, berkemenangan, diberkati, penuh mujizat, dan selalu menjadi berkat. Haleluya, selamat merayakan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur sebab Tuhan kita hidup. Sama-sama bilang sama saya punya Tuhan yang hidup. Amin. Karena kita punya Tuhan yang hidup, berarti kita percaya kehidupan kita ada dalam pemeliharaannya yang ajaib. Karena kita punya Tuhan yang hidup, kita percaya pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Karena kita punya Tuhan yang hidup, kita percaya kehidupan kita akan penuh kedahsyatan dan kuasa dan kemuliaan dalam nama Yesus. Sama-sama katakan, hidupku penuh kuasa. Amin. Puji Tuhan. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita bersyukur karena hari ini kita merayakan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan ada satu kebenaran firman Tuhan yang saya mau sampaikan buat setiap kita dalam kebenaran firman Tuhan ini, yakni kebangkitan Kristus memberikan hidup yang penuh pengharapan. Sama-sama bilang sama saya, hidup saya penuh pengharapan. Sama-sama bilang sama saya, hidup saya penuh pengharapan. Karena musuh kekristenan adalah ketika kita mengaku percaya Yesus, tapi kita mulai down, kita mulai kehilangan pengharapan. Musuh kekristenan adalah ketika kita percaya kepada Yesus, tapi keadaan, situasi yang kita lihat membuat kita kehilangan iman. Nah, ini berbahaya saudara dikasih dalam Tuhan. Itu sebabnya hari ini yang mau saya sampaikan buat setiap kita, bahwa kebangkitan Yesus Kristus memberikan kita hidup yang penuh dengan pengharapan. Yes. 1 Petrus pasalnya yang pertama, ayat 3 dan ayatnya yang keempat. 1 Petrus pasalnya yang pertama, ayat 3 dan ayatnya yang keempat. By the way, gereja kita sudah kembali terbuka untuk ibadah onsite. Puji Tuhan, haleluya. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan yang bisa dan memungkinkan untuk datang beribadah secara onsite, kita ada di dalam Gedung Geraha Cahaya Mulia, Jalan Terusan Pasir Koja nomor 365, jam 4 sore kita beribadah di setiap hari minggunya. Tetapi online pun tetap ada, karena saya juga rindu setiap jemaat Tuhan yang
mungkin berhalangan atau tidak bisa hadir secara onsite juga terlayani dengan baik, ya kan, karena peristiwa pandemi Covid ini membuat kita bisa beribadah di rumah, saudara yang kasih dalam Tuhan. Tapi kalau kita bisa datang, ayo, saya ajak setiap kita datang. Kalau kita bisa memungkinkan untuk melangkahkan kaki kita ke rumah Tuhan, ke gereja, ayo, saya ajak setiap kita untuk datang beribadah secara onsite. Haleluya. 1 Petrus pasal yang pertama, ayat 3 dan ayat 4. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali. Sama-sama bilang sama saya dilahirkan kembali. Melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Amin. Jadi kebangkitan Yesus Kristus membuat hidup kita penuh dengan pengharapan. Apa itu pengharapan? Sesuatu yang belum kita lihat tapi kita percaya itu terjadi dalam kehidupan kita. Itu pengharapan kita kepada Kristus. Karena Alkitab jelas katakan, pengharapan kita kepada Yesus tidak akan pernah mengecewakan. Amin. Ayat yang keempat, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, haleluya, yang tersimpan di sorga bagi saudara dan saya. Jadi kebangkitan Yesus Kristus memberikan kepada kita umat percaya hidup yang penuh dengan pengharapan. Untuk memberikan kepada kita apa? Suatu bagian yang tidak dapat binasa, tidak dapat cemar, tidak dapat layu, yang tersimpan bagi saudara dan saya di sorga. Jadi sama-sama bilang sama saya, sorga adalah sebuah kepastian. Tatkala apa? Tatkala kita menyadari Yesus Kristus sudah bangkit. Dan kita percaya kekuatannya, kuasanya menyertai kita, menopang hidup kita, membela perkara kita, dan menolong kita masuk dalam kemuliaan Tuhan yang ajaib. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Jadi penting untuk kita anak-anak Tuhan memiliki hidup yang penuh dengan pengharapan. Sehingga hidup kita tidak gampang diombang-ambingkan badai gitu kan. Ada masalah sedikit, kecewa sama Tuhan. Ada pergumulan sedikit, difitnah, dihianati, langsung cari Tuhan. Bilang, aduh Tuhan katanya ikut Tuhan baik-baik, ikut Tuhan aman-aman. Tapi kenapa hal buruk menimpa kehidupan saya? Sudah dikasih dalam Tuhan. Pengharapan kita kepada Kristus adalah bentuk kepercayaan kita. Karena kita tahu pengharapan kita tidak akan pernah dikecewakan. Itu sebabnya sebagai orang percaya saya mengajak setiap umat Tuhan untuk tetap terus memiliki pengharapan kepada Kristus. Karena kita telah dilahirkan kembali ketika kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Makanya pengharapan itu luar biasa dalam hidup kita yang perlu kita pegang. Ibrani 6 ayat 19. Ibrani pasal 6 ayat 19, penulis Ibrani katakan seperti ini, pengharapan itu adalah sauh yang kuat. Sama-sama bilang sama saya, pengharapan itu adalah sauh yang kuat. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Jadi pengharapan itu Alkitab katakan seperti sauh, jangkar, yang bisa menahan kapal yang besar agar tidak diombang-ambingkan oleh gelombang, oleh angin badai, ya kan, sehingga akhirnya terbawa arus, terseret arus. Itu pengharapan. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan, kebangkitan Kristus mengingatkan kepada setiap kita bahwa pengharapan saya harus tetap berpegang teguh, terarah kepada Kristus. Agar hidup saya tidak gampang diombang-ambingkan oleh badai masalah. Agar hidup saya tidak gampang diombang-ambingkan oleh apa kata orang tentang saya. Dasarnya mesti kuat, pengharapannya mesti kuat. Nah, ada satu ayat kebenaran firman Tuhan lagi dalam Yehezkiel 37 ayatnya yang ke-11. Jadi suatu kali Yehezkiel dibawa oleh Tuhan melihat hamparan tulang belulang, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Dan Tuhan bilang apa? Itu adalah umatku, itu adalah bangsa Israel. Apa yang menyebabkan bangsa Israel menjadi tulang belulang yang kering? Ayat 37, pasal 37 dari ayatnya yang ke-11.
Yeskiel pasal 37 ayat yang ke-11, firman Tuhan kepada Yeskiel, "Hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering dan pengharapan kami sudah lenyap. Kami sudah hilang." Yang menyebabkan orang kekeringan, yang menyebabkan orang kehilangan sukacita, yang menyebabkan orang kehilangan damai sejahtera adalah mengatakan bahwa aku sudah kehilangan pengharapan. Sudah percuma lagi aku berdoa, percuma lagi aku cari Tuhan, percuma lagi aku berpuasa, ngapain aku belum lihat pertolongan Tuhan sampai hari ini. Seringkali itu yang kita keluarkan, bukan dari mulut kita. Itu yang seringkali kita keluarkan dari mulut kita. Aduh capek saya ikut Tuhan tapi kok suami saya nggak berubah-berubah. Ikut Tuhan tapi kok ekonomi saya begini-begini terus. Ikut Tuhan kok seakan-akan tidak ada pertolongan Tuhan. Kita yang sering memperkatakan itu sehingga akhirnya kita mulai kehilangan pengharapan. Udahlah capek saya ikut Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ketika kita mulai memperkatakan hal itu, maka Alkitab mencatat tulang-tulang kita menjadi kering. Tidak ada lagi kekuatan untuk kita dapat melihat janji Tuhan tergenapi dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena orang yang kehilangan pengharapan, pelan tapi pasti dia akan kehilangan iman. Karena imannya luntur. Sehingga semakin hari dia mulai semakin jauh dari Tuhan. Semakin hari dia semakin meninggalkan persekutuan. Itu sebabnya setiap umat Tuhan yang hari ini mengikuti ibadah online kebangkitan Tuhan Yesus, saya ajak mungkin setiap kita yang hari-hari sedang kehilangan pengharapan, ingatlah kebangkitan Kristus memberikan kita suatu pengharapan bahwa ada pengharapan karena Yesus kita tidak mati, Yesus kita hidup. Sama-sama bilang sama saya, Yesus saya hidup. Amin. Kalau Yesus kita hidup, maka pengharapan kita harus tetap kita pegang teguh. Karena orang yang kehilangan pengharapan, dia akan mulai merasa kekeringan, hampa, tidak lagi tertarik dengan hal-hal rohani. Nah, saya pelajari ada beberapa hal. Karena kebangkitan Yesus Kristus menjadikan hidup kita penuh pengharapan. Pengharapan akan apa? Kebangkitan Yesus Kristus. Kebangkitan Yesus Kristus memberikan kita pengharapan. Yang pertama, akan apa yang Yesus katakan pasti terjadi. Sama-sama bilang sama saya, apa yang Yesus katakan? Sama-sama bilang sama saya, apa yang Tuhan Yesus katakan? Pasti terjadi. Itu pengharapan kita. Kita hidup bukan berdasarkan kenyataan realita yang terjadi hari-hari ini, karena menyebabkan banyak orang kecewa dan murtad meninggalkan Yesus. Karena kalau kita hidup hanya berdasarkan apa yang menjadi omongan orang, apa yang kita lihat akan membuat kita takut, cemas, khawatir, saudara. Tapi Yesus memberikan janjinya. Aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan pernah membiarkan engkau berjalan seorang diri. Aku menyertai engkau sampai kepada kesudahan zaman. Apa yang Yesus katakan, itu pasti digenapi. Di dalam Lukas pasal 26, 24 ayat 6 dan ayat 7. Lukas pasal 24 ayat 6 dan ayat yang ke-7. Ia tidak ada lagi di sini, ia telah bangkit. Jadi suatu kali perempuan-perempuan mau datang ke kubur Yesus. Didapatinya lah bahwa batu sudah berguling, batu kubur Yesus. Dan ada seorang pemuda yang dilihat perempuan itu seorang pemuda yang mengatakan ia tidak ada di sini. Ia sudah bangkit. Seperti ingatlah apa yang dikatakannya. Jadi ternyata murid-murid Yesus, dia bahasa saya kurang yakin gitu loh ya. Akan apa yang Yesus katakan bahwa ia akan diserahkan ke tangan-tangan orang berdosa dan dia akan dihukum, dia akan mati, dia akan disalibkan. Tapi di hari ketiga dia akan bangkit. Sampai akhirnya murid-murid Yesus sudah dikasih dalam Tuhan, baik perempuan-perempuan maupun Petrus dan kawan-kawan itu kurang percaya dengan apa yang dikatakan. Sehingga akhirnya perlu melihat. Oh, lebih parah Thomas. Sehingga akhirnya kita menyadari, saudara yang dikasih dalam Tuhan, kebangkitan Yesus Kristus ini membuktikan bahwa hidup kita memiliki pengharapan. Ini penting. Pengharapan akan apa? Yang pertama, pengharapan bahwa perkataan Yesus semua pasti digenapi.
Itu yang disampaikan Yesus kepada murid-muridnya. Ia tidak ada di sini ketika murid-muridnya mencari Yesus. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea. Yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Itu sudah disampaikan saudara oleh Yesus kepada murid-muridnya. Dan itu yang terjadi. Wow. Berarti hidup kita harus berdasarkan firman. Kenapa? Karena semua yang tertulis, tercatat di firman Tuhan, itu yang pasti digenapi. Sama-sama bilang sama saya, firman Tuhan pasti digenapi. Amin. Jadi yang pertama, kebangkitan Yesus Kristus menjadikan hidup kita penuh pengharapan. Yang pertama, pengharapan akan apa yang Yesus katakan pasti terjadi. Nah, sekarang tinggal bagian kita. Mau nggak mengimani apa yang perkatakan Yesus? Salah satu perkataan Yesus yang saudara mesti pegang dan tetap lakukan. Semuanya mesti dilakukan saudara. Tapi salah satu perkataan Yesus mengingatkan saya untuk tetap terus tidak jemu-jemu berdoa. Karena perkataannya begini saudara. Apapun juga yang kamu doakan dan kamu minta, percayalah bahwa kamu telah sudah menerimanya. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Haleluya. Ini perkataan Tuhan Yesus memberikan kita kekuatan untuk tetap terus berdoa, untuk tetap tekun berdoa, untuk tetap tidak jemu-jemu berdoa. Apapun yang saya lihat tidak akan mempengaruhi saya untuk tetap terus berdoa kepada Yesus. Karena kita percaya doa kita dijawab, doa kita didengar oleh Tuhan. Sama-sama bilang sama saya harus terus berdoa. Amin. Karena apapun yang saya doakan, saya percaya Yesus saya mendengar dan Yesus saya menjawab setiap doa-doa saya jauh lebih besar, jauh lebih dahsyat dari apa yang saya doakan dan saya pikirkan. Jadi kebangkitan Yesus Kristus yang kita peringati hari ini memberikan kita hidup yang penuh dengan pengharapan. Pengharapan akan apa? Yang pertama, pengharapan akan kepastian perkataan Tuhan Yesus terjadi. Ini yang menjadi dasar kehidupan anak-anak Tuhan. Biarlah hidup kita bergantung penuh kepada perkataan Tuhan Yesus, bukan akan apa perkataan manusia tentang kita. Kalau Tuhan bilang engkau berharga, maka engkau berharga di hadapan Tuhan. Sekalipun orang menilai engkau dengan apa yang mereka lihat. It's okay. Karena penilaian kita bukan berdasarkan dari manusia. Penilaian kita berdasarkan dari Tuhan yang memiliki bumi ini. Amin. Jadi yang pertama, kebangkitannya menjadikan kita memiliki hidup yang penuh dengan pengharapan. Pengharapan yang pertama, pengharapan akan kepastian dan apa yang terjadi Yesus katakan pasti terjadi. Yang kedua, pengharapan akan apa? Yang kedua, pengharapan akan kebangkitan dari setiap masalah dan segala pergumulan hidup kita. Wow. Berarti dalam kita mengiring Tuhan, kita masih tetap punya pergumulan. Dalam kita mengiring Tuhan, kita masih punya permasalahan. Dalam kita mengiring Tuhan, masih ada tekanan-tekanan hidup dalam kehidupan kita. Tapi ada kepastian. Haleluya. Kepastian apa? Kepastian bahwa saya pasti bisa bangkit dari setiap masalah dan pergumulan saya. Ini adalah pengharapan. Jadi akhirnya hidup kita tidak lagi fokus kepada masalah ini, masalah itu, masalah ini, masalah itu. Karena ketika kita mulai fokus kepada masalah kita, maka kita mulai akan tenggelam, dan tenggelam. Kita akan terus terfokus kepada masalah itu. Dan izinkan saya menyampaikan hal ini, masalahmu tidak akan pernah selesai. Selama kita diam di muka bumi ini, selalu ada masalah dalam kehidupan kita. Thank God. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena Yesus sudah bangkit. Maka sekalipun saya ada masalah, sekalipun saya ada pergumulan, saya tahu saya pasti bisa bangkit dari setiap masalah dan segala pergumulan hidup saya. Sama-sama bilang sama saya harus bangkit. Karena Yesus saya sudah bangkit. Amin. Roma pasal 8 ayat 34 sampai dengan 39. Roma pasal 8 ayat 34 sampai 39. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, atau pedang?
Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang ada di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Wow! Rasul Paulus bilang kepada jemaat di Roma, kelaparankah yang bisa memisahkan kita dari Kristus? Pedangkah? Ketelanjangankah? Kesusahan-kesusahankah? Kelaparan, kesesakan, penganiayaankah yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus? No. Karena kita tahu Yesus kita sudah bangkit. Dan kebangkitan yang memberikan kita kepastian, aku menyertai kamu sampai kepada kesudahan zaman. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan dong. Haleluya. Kita bersyukur saudara. Kita punya Yesus yang hidup. Kita bukan menyembah Allah yang mati. Kita menyembah Allah yang hidup. Allah yang memberikan kita hidup yang berpengharapan. Itu sebabnya pengharapan akan kebangkitan dari setiap masalah dan pergumulan hidup kita. Itu menjadi jaminan dalam hidup orang-orang yang berpegang teguh kepada firman Kristus. Haleluya. Apapun masalah dan pergumulan kita hari-hari ini, izinkan saya mengingatkan hal ini saudara. Kita pasti bisa bangkit dan menghadapinya. Kenapa? Karena Yesus mengasihi kita. Apa buktinya Yesus mengasihi kita? Dia mati buat saudara dan saya. Yesus mati buat saudara dan saya. Itu bukti tanda cinta kasihnya, dan tidak ada yang bisa memisahkan kasih Allah kepada kita yang ada dalam Yesus Kristus. Tidak akan ada. Berarti ini menjadi jaminan masalah saya tidak akan pernah melebihi kekuatan saya. Itu firman. Dan kalau Tuhan izinkan hal ini terjadi, ada sesuatu yang Tuhan mau sedang ajarkan dalam kehidupan kita. Dan kita percaya ada masalah, Tuhan juga sediakan jalan keluarnya. Haleluya. Amin. Jadi yang kedua saya pelajari, kebangkitan Yesus Kristus memberikan kita pengharapan. Yang pertama, pengharapan akan apa yang Yesus katakan pasti terjadi. Yang kedua, pengharapan akan kebangkitan dari setiap masalah dan segala pergumulan kita. Berarti tidak ada masalah dan pergumulan yang membuat kita bisa hancur. Tidak ada. Tidak ada. Karena masalah, pergumulan, pencobaan, tantangan, ujian tidak akan pernah melebihi kekuatan kita. Dan kita tahu Tuhan sudah sediakan jalan keluar buat anak-anaknya. Yang ketiga, yang terakhir, pengharapan apa yang kita dapati melalui kebangkitan Yesus Kristus? Yang pertama, pengharapan akan kepastian perkataan Yesus pasti terjadi. Yang kedua, pengharapan akan kebangkitan kita dari setiap pergumulan, masalah, tantangan hidup kita. Dan yang ketiga, pengharapan akan hidup yang kekal. Wow, ini yang menjadi kepastian hidup iman percaya Kristen. Ketika Yesus mati, 2 hari yang lalu kita memperingati Jumat Agung. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, itu membuktikan bahwa dosa-dosa kita sudah diselesaikan di atas paku kayu salibnya. Berarti kita diperdamaikan dengan Allah dari perseteruan kita. Karena upah dosa adalah maut. Dan maut harus ada hukuman dalam kehidupan kita karena dosa kita. Itu sebabnya Yesus harus mati menebus saudara dan saya. Dan kematian Yesus memberikan jaminan setiap kita untuk perjumpaan dengan Allah. Karena dosa kita dipakukan di atas kayu salib. Sehingga kebangkitannya membuktikan bahwa Yesus menang atas maut. Dan kita yang percaya Yesus juga mengalami kemenangan atas maut. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan. Pada akhirnya izinkan saya mengingatkan hal ini. Kematian bukanlah suatu hal yang menakutkan buat kita. Tapi kematian adalah sebuah keuntungan. Itu yang dikatakan Rasul Paulus. Hidup adalah Kristus, mati adalah sebuah keuntungan. Kenapa? Karena dengan kita mati, kita selesai menderita di dunia ini.
Tapi buat orang-orang dunia yang tidak mengenal Yesus, kematian adalah keselesaian atau masa habisnya kesenangan di dunia ini. Tapi kita sebaliknya. Ketika kita mati itu merupakan sebuah keuntungan karena kita selesai menderita di dunia ini. Selesai menangis di dunia ini. Selesai bergumul di dunia ini. Karena kita berjumpa dengan Yesus. Karena itu pastikan jangan tinggalkan Yesus oleh karena apapun juga. Jangan pernah tinggalkan Yesus karena hanya Yesus yang memberikan jaminan. Dia yang mati, hanya Dia yang mati dan hanya Dia yang bangkit. Dia akan mempersiapkan sorga buat saudara dan saya. Itu menjadi kepastian buat setiap kita. Yohanes 11 ayat 25 dan 26. Yohanes pasal 11 ayat 25 dan 26. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Haleluya. Percayakah engkau akan hal ini? Yesus katakan. Kembali lagi di poin yang pertama. Kebangkitan Yesus Kristus memberikan kita kepastian. Memberikan kita pengharapan akan kepastian perkataan Yesus pasti terjadi. Dan ini perkataan Yesus. Orang yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Saudara dan saya percaya kepada Yesus. Kita memiliki hidup yang kekal. Karena kita akan dibangkitkan. Sama seperti apa yang terjadi dalam kehidupan Tuhan Yesus. Karena itu pesan terakhir ini. Saya ajak setiap umat Tuhan untuk tetap setia. Ikut Tuhan. Apapun badai yang kau hadapi. Engkau ada dalam kehidupan badai rumah tangga. Engkau ada dalam kehidupan badai ekonomi. Engkau ada dalam kehidupan badai sakit penyakit. Izinkan saya mengingatkan ini, tetap terus setia. Karena Yesus yang bangkit akan memberikan kepastian dalam kehidupan kita. Untuk menuntun kita, mengarahkan kita untuk tetap terus hidup mempermuliakan nama Dia. Bagian kita adalah percaya. Bagian kita adalah tetap terus ikut dalam apa yang menjadi kerinduan Dia untuk kita kerjakan. 3 hal ini saya bagikan sebagai bukti bahwa kita harus memiliki hidup yang penuh pengharapan karena Yesus sudah bangkit. Maka firman Tuhan katakan kita diberikan hidup yang baru. Ada kelahiran dari hidup yang mati, tidak ada pengharapan. Ketika kita percaya kepada Yesus, memiliki hidup yang memiliki pengharapan. Karena itu pastikan pengharapan kita tidak boleh goyah. Sama-sama bilang sama saya tidak boleh goyah. Sama-sama bilang sama saya harus tetap terus berpengharapan kepada Tuhan. Amin. Kita tundukkan kepala kita. Kita berdoa. Hari ini kami diingatkan firman-Mu. Bahwa apapun badai hidup kami hadapi, apapun masalah yang kami jalani, kami tahu janji-Mu ya dan amin. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus pasti terjadi dalam kehidupan kami. Itu merupakan sebuah kepastian yang mutlak dalam kehidupan kami. Karena itu biarlah kami tetap terus berpegang akan apa yang Tuhan Yesus katakan dalam kehidupan kami. Kami tidak mau hidup berdasarkan apa kata penilaian manusia, apa kata penilaian dunia tentang kami. Hidup kami ada di dalam tangan Tuhan. Ketika kami percaya bahwa Yesus sudah bangkit dalam kehidupan kami, kami percaya hidup kami penuh dengan pengharapan. Pengharapan akan kepastian perkataan Tuhan Yesus tergenapi dalam kehidupan kami. Bapa, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Hari ini kami juga diingatkan firman-Mu. Bahwa dalam kebangkitan-Mu kami diberikan kepastian. Kami diberikan pengharapan. Pengharapan akan kebangkitan orang mati. Kebangkitan hidup yang kekal bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dan ini yang kami percaya, apapun yang menjadi masalah dan pergumulan kami, kami bisa hadapi. Kami pasti bangkit dalam setiap pergumulan kami. Karena kami tahu kasih-Mu, cinta-Mu, itulah yang memuaskan kami. Itulah yang membuat kami tetap terus teguh bertahan menghadapi setiap badai masalah kehidupan kami. Apa yang Allah taruh dalam hati hamba sudah hamba sampaikan buat umat-Mu. Jika Tuhan dapati ada anak-anak-Mu pagi hari yang mengikuti ibadah secara online, mereka mulai kehilangan pengharapan. Bapa, hamba berdoa dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus Tuhan jamah.
Sehingga terus pengharapan itu lahir dari hati kami, dalam hidup kami. Sehingga akhirnya kami menjadi orang-orang yang tetap terus berpegang akan janji Tuhan, berpegang pengharapan kami kepadamu. Karena kami tahu pengharapan kami kepada Yesus tidak akan pernah mengecewakan. Hamba berdoa juga buat yang sakit Allah. Tuhan, hamba percaya tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Dia akan tumpangkan tangan atas orang sakit dan orang sakit itu menjadi sembuh. Di dalam nama Yesus, bilur darah-Mu menyembuhkan setiap mereka yang sakit. Kami terima kuasa, kami terima kesembuhan dalam nama Yesus terjadi. Mereka yang susah, mereka yang berbeban berat, Roh Kudus beri kelegaan. Roh Kudus beri damai sejahtera. Karena ada pengharapan dalam hidup kami. Kebangkitan Yesus Kristus memberikan kami hidup yang penuh dengan pengharapan. Terima kasih Bapa. Hamba menyerahkan umat-Mu satu persatu. Sekalipun mereka beribadah di rumah mereka masing-masing, kami percaya lawatan Tuhan, kuasa Tuhan dinyatakan di tengah-tengah rumah mereka masing-masing. Rumah tangga mereka dijaga Tuhan, rumah tangga mereka disertai Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu berdoa, mengucapkan berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih buat Bapak Gembala yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada setiap kita. Sungguh firman Tuhan menolong setiap kita untuk menjalani setiap kehidupan kita, untuk boleh selalu berkenan di hadapan Tuhan. Kiranya Allah Roh Kudus terus menolong dan menopang Bapak Gembala di dalam tugas pelayanan, bahkan di dalam keluarga dan apapun yang Tuhan percayakan kepada hamba-Nya. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami sungguh mengucap syukur dan berterima kasih atas anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat Bapak Gembala yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Allah semakin memperlengkapi sehingga hamba-Mu ini boleh menjadi alat untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Sehingga melalui pelayanan hamba-Mu ini banyak jiwa-jiwa kembali kepada Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan berkati senantiasa keluarga, istri, anak, dan seluruh keluarga yang ada dalam rencana Tuhan, ada dalam genggaman tangan Tuhan. Kami ucapkan berkat dalam nama Yesus, biar karunia-karunia Roh Kudus senantiasa menyertai pelayanan hamba-Mu. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami juga akan memberikan sebagian persembahannya Tuhan, biar kiranya Allah yang memberkati setiap persembahan yang ada, sehingga Tuhan boleh pakai untuk menyatakan kemuliaan Tuhan, menegakkan kerajaan Allah dalam kebenaran dan kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu bisa memberikan persembahan yang ada melalui nomor rekening yang sudah tertera di layar kaca atau handphone atau di komputer Bapak Ibu. Atau Bapak Ibu juga bisa scan QR barcode ya. Jadi Bapak Ibu boleh melakukannya mulai dari sekarang. Sambil Bapak Ibu mentransfer uang persembahan yang ada, kita akan menyaksikan informasi pengumuman gereja kita. Berikut informasinya, selamat menyaksikan. Shalom Jemaat JB Glow Fellowship Center cabang Bandung yang diberkati oleh Tuhan. Kembali dengan saya Erik Christian Pasaribu yang akan menyampaikan informasi gereja kita selama 1 minggu ke depan. Berikut informasi gereja kita, selamat menyaksikannya. Banyak perkara yang tak dapat. Ibadah doa online pagi dari setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pada pukul 4.30 waktu Indonesia Barat. Saudara bisa menyaksikannya melalui Facebook, Instagram, dan juga Zoom. Renungan pagi atau Bible and Coffee setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu pukul 3.00 waktu Indonesia Barat di YouTube channel Glenn Latu Heru. Bapak Ibu bisa menyaksikan video ini dan jangan lupa untuk membagikannya kepada setiap banyak orang sehingga banyak orang boleh diberkati dan mereka boleh hidup memuliakan nama Tuhan. Selain itu, gereja kita juga melakukan ibadah doa puasa atau fasting prayer setiap hari Jumat pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Bapak Ibu dapat menyaksikannya melalui Zoom, Facebook, dan juga Instagram. Oleh anugerah Tuhan, gereja kita dipercayakan untuk boleh melayani di Radio Maestro 92,5 FM secara rutin. Bapak Ibu dapat menyaksikannya pada hari Senin Rabu pada pukul 18.40 waktu Indonesia Barat dan juga hari Sabtu 22.20 waktu Indonesia Barat yang akan dilayani oleh Pendeta Glenn Latu Heru. Ibadah minggu kita pada kali ini kita mengadakan secara online dan juga secara onsite.
Untuk ibadah secara online kita akan dilayani oleh Pendeta Mesak Alexander Untung melalui YouTube channel gereja kita pada pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat. Sementara ibadah onsite kita akan dilayani oleh Pendeta Rian Steven. Saya mengundang dan mengajak setiap jemaat Tuhan yang ada untuk kita kembali beribadah secara onsite, menikmati hadirat Tuhan dan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Ibadah tetap mematuhi protokol kesehatan, namun saudara tidak perlu mendaftar lagi. Sampai ketemu di ibadah onsite kita. Sekian informasi gereja kita selama 1 minggu ke depan. Saya Erik Christian Pasaribu sudah menyampaikannya kepada setiap jemaat Tuhan yang ada. Sampai ketemu di weekly news berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi. Puji nama Tuhan, itulah informasi pengumuman gereja kita dan terima kasih juga buat Bapak Ibu yang sudah mentransferkan persembahan. Kiranya Allah senantiasa memberkati dan menjadi Tuhan di dalam tengah-tengah keluarga Bapak Ibu yang ada. Bapak Ibu, kita akan melakukan doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kembali kami datang mengungkapkan, menaikkan syukur kami di hadapan Tuhan. Kami mengucap syukur bahwa Tuhan sudah menyertai kami di dalam peribadatan hari ini. Kami bersyukur buat hadirat Tuhan yang sudah menjamah kehidupan kami. Kami bersyukur buat firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Biarlah apapun yang sudah kami alami saat ini, semuanya tidak sia-sia, melainkan membuat hidup kami semakin mencintai dan mengasihi Tuhan. Hidup kami semakin memuliakan nama Tuhan. Bahkan hikmat, marifat, kebijaksanaan Tuhan semakin menyertai kami dalam melakukan tugas tanggung jawab kami. Semakin Tuhan berkati gereja kami, GBI Glow Fellowship Center Cabang Bandung. Berkati setiap jemaat Tuhan yang ada. Berkati semua jemaat Tuhan yang sudah menyaksikan ibadah live ini ya Bapak. Kiranya Allah memberkati setiap jemaat yang ada. Jikalau ada Engkau dapati ya Tuhan, bahwa ada jemaat yang mengalami kelemahan tubuh atau sakit penyakit, kami berdoa dari tempat ini memohonkan belas kasihan Tuhan. Kiranya Allah menjamah dan menyembuhkan mereka. Kami ucapkan sembuh dalam nama Yesus. Bahkan setiap jemaat Tuhan yang bergumul dalam perekonomian, kiranya Allah menyatakan keajaiban di dalam kehidupan mereka di dalam nama Yesus. Bahkan juga kami berdoa bahwa setiap jemaat Tuhan yang mengalami problem di dalam pekerjaannya, ada banyak yang menyikut dia, ada yang banyak yang ingin dia jatuh. Kami berdoa tangan Allah terus menggenggam hidupnya. Biarlah kiranya imannya tetap teguh di dalam Engkau ya Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus. Biarlah melalui setiap permasalahan yang ada, biarlah semakin Kau bawa jemaat-jemaat Tuhan yang ada ya Tuhan, untuk semakin mengenal Tuhan, untuk semakin mengasihi Tuhan. Dan semua masalah yang mereka alami tidak membuat mereka jauh dari Tuhan, tidak membuat mereka kurang iman atau kurang kasih kepada Engkau ya Tuhan. Itu sebab Bapa, tutup bungkus setiap jemaat Tuhan yang ada, biar mereka senantiasa dalam kasih karunia dan anugerah Tuhan, sehingga hidup mereka senantiasa memuliakan nama Tuhan. Ya Bapak, kami juga berdoa buat setiap para pelayan Tuhan yang ada, yang sudah mengambil bagian, kiranya Allah memberkati. Biar kesatuan hati di dalam pelayanan semakin nyata dalam pelayanan ini. Biar hikmat marifat hati yang berkenan di hadapan Tuhan senantiasa menyertai kami ketika kami melayani di gereja ini. Biar kiranya roh yang menyala-nyala juga menyertai kami di dalam nama Yesus. Ampuni jikalau ada banyak kesalahan-kesalahan kami dalam melayani Engkau Tuhan. Biar semakin Kau mendidik dan mengajar kami, sehingga dalam pelayanan kami benar-benar menghormati akan kehadiran Tuhan. Kami menghormati akan pribadi yang senantiasa kami agung-agungkan. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati setiap para pelayan Tuhan di dalam pekerjaan dan rumah tangga, apapun yang mereka kerjakan, dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Dan kami berdoa ya Bapak buat Indonesia, kiranya dari Sabang sampai Merauke, Indonesia diberkati oleh Tuhan, Indonesia dipulihkan oleh Tuhan, dan gereja-gereja Tuhan boleh bangkit bersatu untuk menyatakan kemuliaan Tuhan, menjangkau banyak jiwa, dan membuat nama Tuhan Yesus Kristus saja yang diagungkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, perlengkapilah setiap gereja-gereja yang ada, setiap tubuh-tubuh Kristus yang ada. Engkau memperlengkapi Bapa dengan pengetahuan akan firman Allah, sehingga kami tidak mudah ditipu oleh pencobaan setan, melainkan kami terus menaruh pengharapan iman di dalam Engkau ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ya Tuhan, buat kaum kedar orang di sana yang mencari kebenaran ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan menyatakan kebenaran kepada mereka yang rindu mencari kebenaran lewat kitab suci manapun. Di dalam nama Yesus kami berdoa, dan kami juga berdoa Tuhan buat orang di luar sana, mereka yang belum menerima karunia keselamatan. Kami berdoa, jikalau Allah berkenan atau sudi untuk memakai kehidupan kami, pakailah kami Tuhan, hamba-hambamu yang benar-benar jauh dari sempurna, jauh dari bisa.
Kami memohonkan belas kasihan Tuhan. Kami mohon penyertaan dan campur tangan Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh menyatakan kemuliaan Tuhan. Sehingga kami boleh memberitakan Kristus yang sudah menyelamatkan kehidupan kami. Sehingga banyak orang-orang di luar sana yang tadinya binasa, melainkan mereka berbalik ya Tuhan. Sehingga mereka ada di dalam jalan kebenaran. Dan suatu saat nanti mereka akan bersama-sama dengan Engkau di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami berdoa ya Bapa, biar kiranya Tuhan mencukupi segala keperluan-kebutuhan gereja ini. Dan semua jemaat Tuhan yang kami rindu ya Bapa. Jikalau Allah berkenan untuk memberkati gereja kami memiliki gedung sendiri. Kami berdoa dalam nama Yesus, kiranya Allah mendengarkan setiap seruan hati kami. Ya Bapa, biarlah Engkau yang menjawab sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Kami tidak memaksa atau menentukan waktu yang ada. Sebab buat apa kami cepat-cepat membuka gedung baru, tetapi kalau itu bisa membuat kami menyimpang, biarlah kiranya semuanya terjadi atas sesuai dengan kehendak dan waktu-Mu Tuhan. Kami mau berserah dan menaruh percaya sepenuhnya kepada Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat pengorbanan Yesus di kayu salib. Kami bersyukur buat anugerah-Mu yang selalu menyertai kami. Kami bersyukur buat setiap nafas yang boleh keluar, dan setiap nafas kami yang sudah keluar, kami boleh pakai benar-benar untuk memuji Allah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Roh Kudus peganglah tangan kami, jangan biarkan kami menyimpang ke kanan ke kiri. Biar kami senantiasa tertuju kepada Engkau ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami yakin dan percaya hidup kami ada dalam genggaman tangan Tuhan. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, tiba saatnya kita akan kembali kepada aktivitas kita masing-masing. Dan saat ini kita akan menerima berkat Tuhan melalui Bapak Gembala kita. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, di rumah kita masing-masing, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya serta memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu serta memberikan engkau damai sejahtera. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turunlah segala berkat surgawi atas hidupmu. Penyertaan, perlindungan, pasukan malaikat surga Allah menjagamu. Dimanapun kau berada, kemanapun kau pergi dan melangkah. Dan darah Yesus Kristus menutup bungkus engkau. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Setiap kita yang sudah menerima berkat Tuhan dan siap menjadi berkat di rumah kita masing-masing, bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Selamat merayakan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Selamat hari Minggu, selamat merayakan Paskah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.